Bener kan? Sembuh kemana? Emang hilang? Aduh. Belum kebuka nih. Sembuh. Tapi apa sih yang dirindukan di lapas selama 10 tahun kemarin? Kalau ingat-ingat sekarang tuh. Sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah. Nah, karena kan kita sholat berjamaahnya kan rame. Jadi misalkan satu blok itu bisa ada 150 orang. Itu kalau maghrib dulu dikasih waktu kesempatan untuk sholat tuh. Ya Allah itu yang aku rindukan. Pas aku pulang kan tinggal Kianu gitu ya. Kadang-kadang kan yang namanya kita perempuan-perempuan suka akhirnya berantem gitu. Tapi kan kalau dulu masih boleh main fisik tuh sebelum tahun-tahunnya 2000 berapa ya itu ya. Mbak Enji berarti pernah Terlibat juga. maksudnya secara fisik? Kalau saya tuh maksudnya mukul orang alhamdulillah sih ya kan nggak nyampe. Gitu. Cuman namanya kita penghuni lama kan. Di sana kan kita kayak ya senior lah ya kan. Jadi kalau ada yang masuk baru. Makanya tadi jangan aduh Iya, ya kan. iya. Biasanya kita langsung kasus apa loh. Ya kan. Pakai kan aku kan di bloknya narkoba. Ya kan, bandar. Jual berapa tahun hukumannya? Ya kan hukumannya kan semua alhamdulillah tuh lebih rendah dari aku. Kecuali gue ketemu yang seumur hidup atau hukuman mati. Nah, itu namanya jenderalnya di sana. Oh, panggilannya jenderal. Iya, panggilan jenderal. Karena aku pernah berantem sama Goblek ya kan. Dia mau ngantem anak buahku di blok. Nah kan datang-datang dia udah pakai selang nih. Nah mau dia terabas kan aku masuk dong. Lu ngapain lu di sini ya kan? Ini blok gue gitu. Anak buah gue lu sikat hadapannya sama gue nih. Keren. Ya. Mbak Angelina Sondah. Aduh. Enggak, atau kalau biasa dipanggil kan lebih ke Mbak Enji. Iya. Drive. Bukan Anji. Oh bukan. Itu Anji. Nggak pakai drive. Iya, nggak pakai drive. Mbak Enji mau izin kita kan lagi melakukan proses interogasi, tapi sebelum itu supaya pelapor atau yang dilaporkan tidak terlalu berat, kita agak ada pelatihan biar rileks dulu ya. Mungkin bisa ikuti saya. Tarik nafas pelan-pelan. Buang. Tarik lebih dalam lagi. Buang perlahan. Nah, gimana? Enak kan bisa menghirup udara bebas? Enak banget. Banget. Betul. Karena kan kita mungkin perlu mengingat kembali ya Mbak Enji bahwa dulu Mbak Enji adalah seorang anggota DPR. Betul. Betul, tapi sayang sekali harus dipenjara karena tersangkut kasus korupsi. Betul. Dari anggota DPR kemudian dipenjara. Menurut saya kayak kenapa sih harus korupsi gitu? Kan udah enak kerjanya cuma tidur doang. Tidur di rumah. Kalau korupsi kan sebenarnya di penjara kan? Ya. Gak enak kalau korupsi. Udah enak-enak gitu Iya, kan. bener. Udah enak-enak. Lanjut. Lu ngomong udah enak-enak. Iya. Kita juga hidupnya udah enak-enak. Lu nongol. Ya, tapi waktu saya kan udah ngikutin lah gitu. Waktu saya dapat kabar kalau Mbak Enji divonis 10 tahun. Jujur 12 tahun waktu itu. 12 tahun. Kan pertamanya 4,5, dibanding juga tetap 4,5, tapi Terus? naik di kasasi. Nah itu. Jadi 12, aku usaha PK, akhirnya turun ke 10. Tapi jadi 10 hasilnya. dijalanin. Itu yang bikin saya kaget. Kok bisa? Kenapa? Kenapa cuma 10 tahun? Bercanda. Gua bilang juga apa, main Tami aja weh. Bercanda. Gua takutnya Ki, Iya. lu ngomong begitu, yang masih di dalam, yang hukumannya di bawah gue. Nah. Itu Makanya saya bilang bercanda, saya mau klarifikasi. Kenapa Mbak Enji? Ini pasti ada sesuatu yang salah. Keren banget nih. Karena kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena jujur saya tuh ikutin banget perjalanan karirnya Mbak Enji. Salah satu fans dari Angelina Sondah. Wih, Saya tahu dari 2011 beliau adalah seorang putri Indonesia. aku 2001 Putri Indonesia. Oh bukan 2011. Saya salah. Tasya. 2001. 20-an tahun, 20 tahun Oh yang iya, lalu. kalau 2011 berarti masih 10 tahun lalu. Iya. Oh berarti 2001, itu berarti, berarti saya masih kecil banget ya. Salah, berarti 2001 Putri Indonesia, tapi pernah jadi juga artis sinetron. Sampai ke bintang iklan.
Dan kenapa saya bilang saya ngefans banget, karena saya masih ingat iklan terakhirnya Mbak Enji. Apa tuh? Pasti ingat nggak? Katakan tidak pada korupsi. Itu dulu gini tuh Ki ya, bajuin ya. Iya. Katakan tidak pada korupsi ya, kan belakangnya tuh. Oh, belakangnya tangannya gitu. Itu makanya kan katakan tidak pada korupsi, korupsi kan gitu. Makanya, gua astagfirullahaladzim. Pokoknya itu Ki, jangan ditiru. Iya betul. Karena apa ya, kadang-kadang tuh manusia tuh merasa nggak malu ketika dia itu melakukan kejahatan. Ya. Dan saya belajar bahwa sesungguhnya manusia harus punya rasa malu. Kalau saya sempat positive thinking Mbak Enji, saya pikir waktu itu yang kita dengar hanya katakan tidak pada korupsi, tapi ada yang tidak kita dengar. Jadi katakan tidak pada korupsi, ada yang ngomong kalau nggak ketahuan KPK gitu. Saya kira gitu. Saya positif, mungkin kita nggak dengar kali gitu. Tapi tuh herannya ya, Iya, Ki, iya, ya, iya. pas aku bebas, kok ya maaf ini ya, ini kan penegak hukum semua ya. Ya. Yap. Jadi kok malah tingkat korupsinya kok itu malah Makin. sebarannya makin sampai ke desa-desa ya. Ya. Padahal kan dulu alasannya tuh Angelina Sondak dihukum tinggi agar supaya ada efek jerah. Iya, iya, betul. Tapi nggak apa-apa menurut saya Mbak Enji, karena kan setiap perjalanan hidup orang tuh pasti ada ceritanya dan ada hikmahnya. Termasuk Mbak Enji yang menurut saya sekarang sudah jadi positive vibes gitu kan, setelah melewati masa hukuman dan punya banyak kebiasaan baru akhirnya. Ya kan, kayak iya kan maksudnya sekarang bisa jadi ngecat tembok rumah sendiri. Oh iya. Bisa perbaiki pintu. Bener. Iya kan? Ayo mau pakai kunci berapa ya kan? Nah itu Scorpion juga ada tuh Itu nomor-nomornya. yang saya gitu mau ya. bilang, kalau emang Mbak Enji punya skill tukang bangunan, saya pas banget rumah saya lagi mau direnov. Oh ayo. Cuman nggak usah khawatir, kalau proyek rumah saya emang nggak bakal mangkrak kayak proyek Hambalang. Kenapa? Anak lu udah gede, anak gua baru 1 tahun, Sur. Ya sayang sama Benji udah paling bener jadi artis aja lagi. Karena kalau orang-orang gabung partai pengen jadi pejabat, Mbak Enji gabung partai jadi tumbal para sahabat. Palingnya buat di roasting gitu ya. Selamat. Benji. Kenalan di DPR masih banyak? Kayaknya sih era saya sudah selesai. Enggak, kalau masih ada yang kenal orang-orang di dalam, mending Mbak Enji kasih usulan bahwa semua bangku di gedung DPR itu mendingan dikeluarin aja semua. Kenapa? Ya, Nah, Karena orang kalau udah duduk di situ suka lupa diri. Ya, nggak diajarin.